Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah, taufik dan kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka dalam acara seperti ini. Kedua, tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan terkait tentang materi kita kali ini, yang mana ini menjadi sumber motivasi bagi kita semua. Coba bayangkan, pernahkah kalian punya firasat atau sesuatu yang bisa menjanggal di hati kalian? Bahwasanya ada kalimat la ilaha illallah itu bisa mengakibatkan semua penduduk kota membunuh kita. Atau kan kayak gini, misalkan kalian terpaksa harus pindah dari rumah, pindah dari tempat tinggal untuk ke daerah lain. Nah, itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW waktu hijrah ke Madinah. Nah, jadi hijrah kali ini bukan sekedar pindah fisik atau pindah tempat, melainkan peradaban dari kegelapan menuju cahaya, dari yang awalnya disiksa, dihina, dan menjadi keemasan atau menjadi keberuntungan dan lain-lain. Pada kali ini, insya Allah Rasulullah bersama para sahabat hijrah ke Madinah ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tahun ke-14 kenabian, tepatnya di bulan Safar, Allah sudah memberi izin kepada Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Pada waktu itu, orang-orang Quraisy mereka berencana untuk membunuh Nabi. Pada siang hari mereka mengumpulkan setiap kabilah. Salah satunya ada Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan lain-lain. Mereka berkumpul untuk menyergap Rasulullah ketika nanti di malam hari waktu tidur ataupun ketika bangun. Pada siang hari juga Rasulullah bertemu dengan Abu Bakar untuk menanyakan terkait tentang hijrah. Pada waktu malam hari Rasulullah mengingatkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurku, memakai burda hijau yang terbuat dari bahan salah satu hewan yang dari Hadramaut. Nah, Ali pun tidur di tempat Rasulullah biasa tidur. Kemudian orang-orang Quraisy yang niat untuk menyergap dan membunuh Nabi sudah bergegas di posisinya di depan rumah. Nah, pada waktu itu Rasulullah keluar dengan mengatakan kalimat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'sainahum fahum la yubsirun. Quran surat Yasin ayat 9. Dan jadikanlah di hadapan mereka ada dinding, belakang mereka ada dinding, dan menutup penglihatan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Ketika Rasulullah berhasil melewati orang-orang Quraisy yang menunggu depan rumah tadi, orang-orang Quraisy bingung, heran. Kami menunggu Rasulullah di rumahnya, tapi kok kelihatan itu. Dan salah satu dari mereka melihat, celakalah kalian, bahwasanya Rasul baru saja lewat dan menaburi ke hadapan kepala kalian dengan tanah. Kemudian mereka mengintip ke bilik-bilik Rasulullah, ke rumahnya, dan di sana mendapati Rasulullah sedang tidur. Coba lihat, itu Rasulullah sedang tidur. Sampai di pagi hari ternyata ketika bangun ternyata bukan Rasulullah, melainkan ialah Ali bin Abi Thalib. Pada malam itu Rasulullah bersama Bakar hijrah ke Madinah
tidak memakai jalur utara yang biasa dilewati para musafir, tapi memilih jalur selatan. Kalau dalam peta, Mekah berada di posisi selatan dan Madinah berada di utara. Kalau secara logika, orang pengen pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain pasti melewati jalan tercepat, ya kan? Melewati jalan yang telah biasa sampai ke kota Madinah itu. Tapi Rasulullah melewati jalan mutar ke arah selatan, melewati atau berdiam diri di sebuah gua namanya Gua Sur, kemudian melewati sebuah pantai pegunungan, jalan memutar dan akhirnya berhasil ke Madinah. Itu supaya tidak terjejaki oleh orang-orang yang sekitarnya. Kemudian juga supaya jejaknya tidak terlihat lah. Pada waktu hijrah melewati Gua Sur, Rasul bersama Abu Bakar itu berdiam diri. Mereka berdua masuk ke dalam gua yang kurang lebih itu sempitnya bukan main ya. Bahkan dikatakan ketika orang Quraisy melihat ke bawah aja itu udah ada Rasul sama Abu Bakar sebenarnya. Cuman mereka kelihatan. Kemudian Abu Bakar sedih karena dia menaruhkan hidupnya untuk bersama Rasulullah. Kata Rasulullah gimana? La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini sebagai ungkapan dari Rasulullah kepada Abu Bakar, itu bukan hanya kepada Abu Bakar aja, tapi buat kita. Dalam apapun gentingnya, ketakutan, capek, sedih, belajar, itu kita jangan bersedih. Bahwasanya Allah itu selalu bersama kita. Lanjut, setelah berdiam diri di Gua Sur, kemudian Rasulullah pergi ke Madinah dengan petunjuk jalan. Namanya Abdullah bin Fuhairah. Meskipun dia bukan muslim ya pada waktu itu, dia masih menganut agama orang Quraisy Mekah. Kemudian di perjalanan beliau mendapati pemburu hadiah, yaitu Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik itu penunggang kuda. Dia pengen mendapatkan hadiah dari orang-orang Quraisy. Apa hadiahnya? 100 ekor unta. Barang siapa yang mendapati Abu Bakar dan Rasulullah baik keadaan mati atau hidup, dapat imbalan 100 ekor unta. Maka Suraqah bin Malik sangat senang itu, langsung mencari jejaknya dan ketemu Rasulullah bersama Abu Bakar. Pada waktu ketemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar, kuda Suraqah itu langsung jatuh ke bawah sebanyak 3 kali. Nah, inilah kenapa menjadi alasan bahwa Suraqah masuk Islam. Jadi dia mengungkapkan, sebenarnya ini manusia apa gitu. Baru sekarang saya mendapati manusia yang luar biasa, sehingga dia terjatuh 3 kali. Kemudian Suraqah masuk Islam dan berhasil menyembunyikan rahasianya bertemu dengan Rasul. Lanjut, setelah melewati daerah perbukitan Saiful Bahar, kemudian berhenti di daerah perkemahan Ummu Ma'bad. Di sana Ummu Ma'bad ialah orang yang baik, selalu memberikan makanan, hidangan bagi musafir yang lewat. Pada waktu itu Rasulullah Abu Bakar menanyakan kambing yang ada di perkemahan Ummu Ma'bad, apakah kambing ini bisa menghasilkan susu? Kata Abu Bakar, gimana? Tidak, dia sudah kurus dan tidak bisa dipergunakan. Tidak ada manfaatnya lah artinya. Kemudian sama Rasulullah diperas kambing itu sehingga mengeluarkan air susu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan hasil air ataupun susu yang ada di perkemahan Ummu Ma'bad itu tercukupi sampai bekas wadahnya aja luber. Nah, kemudian di dalam perkemahan itu ketika Rasulullah sama para sahabat berangkat, datanglah suaminya. Ya wahai istriku, ada apa sebelumnya? Kok bisa sebuah bejana sekarang ini terisi penuh dan menghasilkan banyak susu? Barusan ada orang yang baik hati, pemurah, tampan, habis memeras susu kambing kita. Oh, mungkin itu orang yang diburu sama orang Quraisy, yang mana itu ialah Nabi Muhammad SAW. Dari situlah suami Ummu Ma'bad pengen sekali menolong Rasulullah. Lanjut, sebelum pergi ke Madinah atau sebelum nyampai,
Rasulullah SAW itu berdiam diri di sebuah daerah namanya Kuba. Beliau sholat malam dan sholat Jumat di daerah Kuba. Kemudian menjadikan ini sebagai masjid pertama umat Islam. Terus kemudian Rasulullah bergegas menuju Madinah. Ketika di Madinah, orang Madinah, khususnya orang Ansor, sudah menyambut kedatangan Rasulullah bersama sahabatnya. Dan mereka menyanyikan syair-syair orang Arab, yaitu Tola'al Badru alaina min saniyatil wada. Sehingga mereka semangat bahwasanya yang kita tunggu-tunggu sudah datang. Nah, itulah perjalanan peristiwa singkat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Semoga dengan peristiwa hijrah ini kita bisa perbaiki diri. Yang awalnya kita terus melaksanakan atau melakukan kemaksiatan yang tidak disengaja, tapi setelah kita tahu bahwasanya perjuangan Rasulullah hijrah ke Madinah itu harus kita cerminkan baik-baik, berubah total perilaku, akhlak dan lain-lain. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai peristiwa hijrah ini. Sebelum tutup, saya minta kalian untuk benar-benar menjadikan motivasi ini sebagai bentuk dakwah kita. Jadi hijrah itu bukan sebagai soal pindah tempat aja, tapi melainkan sebagai bentuk berubah dari kemaksiatan menuju kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.